Rumah Belajar. Saya adalah peserta pembatik level 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Silviana Mainasi. Saya adalah guru bahasa Indonesia pada SMK Negeri 6 Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Sahabat Rumah Belajar, ketika sahabat Rumah Belajar melakukan tawar-menawar, apa saja yang dapat dilakukan untuk mendapati kesepakatan? Mari kita simak pembelajaran kita hari ini lewat materi kita, teks negosiasi. Dengan kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu mengevaluasi isi, struktur, dan kebahasaan dari teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Dari kompetensi dasar ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu menilai isi teks, struktur, dan menilai kebahasaan teks negosiasi. Sahabat Rumah Belajar, apa itu negosiasi? Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka teks negosiasi adalah teks yang memuat interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda atau saling bertentangan. Mari kita lihat lebih lanjut fungsi teks negosiasi. Menyepakati kepentingan-kepentingan yang berbeda berujung pada kesepakatan merupakan fungsi dari teks negosiasi. Sahabat Rumah Belajar, mari kita lihat contoh-contoh kegiatan lainnya yang perlu diselesaikan melalui negosiasi. Ada jual beli barang jasa, penggajian karyawan, penempatan tenaga kerja, penyusunan program-program organisasi, pembagian warisan, sengketa rumah atau tanah, pembangunan fasilitas-fasilitas umum, penentuan calon wakil rakyat dalam suatu partai politik, dan masih banyak lagi hal-hal lain yang dapat dilakukan melalui negosiasi. Sahabat Rumah Belajar, apa saja aplikasi negosiasi di dunia nyata? Ketika kita melakukan sesuatu misalnya berjualan atau membeli, maksud dari negosiasi tersebut adalah untuk memikat hati penjual atau pembeli. Dan kalimat negosiasi inilah yang akan dipakai. Sahabat Rumah Belajar, kita akan melihat struktur teks negosiasi. Ada orientasi, pengenalan topik masalah yang akan dinegosiasikan, pengajuan yang berisi pihak pertama untuk meminta atau mengajak pihak kedua menanggapi tuntutannya, penawaran yang berisi pernyataan kedua pihak untuk melakukan tawar-menawar atas penolakan masing-masing, persetujuan keputusan akhir dari kedua pihak berdasarkan hasil tawar-menawar, dan penutup berisi basa-basi yang memiliki arti seperti ucapan terima kasih, salam, dan sebagainya. Sahabat Rumah Belajar, ada juga struktur yang kompleks sama dengan struktur yang tadi, yang berbeda hanya permintaan, pemenuhan, dan pembelian. Mari kita lihat contoh teks negosiasi berikut ini. Ada seorang siswa yang mendatangi toko buku bekas. Pada orientasi ada salam, permintaan, dia meminta penjaga toko untuk mencari buku novel Siti Nurbaya. Buku tersebut ada dan diberikan dengan harga 58.000. Selanjutnya terjadi penawaran dan disetujui dengan harga 50.000, pembelian, dan penutup. Sahabat Rumah Belajar, selanjutnya kita akan mencoba menilai teks negosiasi tersebut. Apakah teks tersebut tergolong teks negosiasi? Ya, karena ada dua pihak yang melakukan negosiasi, yaitu siswa dan penjaga toko yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Jawaban kedua, karena terjadi pengajuan, penawaran, dan kesepakatan. Sahabat Rumah Belajar, mari kita menilai struktur teks negosiasi tersebut. Apakah teks negosiasi tersebut mempunyai struktur teks negosiasi? Jawabannya adalah ya, karena semua strukturnya ada. Mari kita ikuti ciri kebahasaan yang ada di dalam teks negosiasi. Yang pertama, menggunakan bahasa persuasif. Bahasa persuasif adalah bahasa yang membujuk. Tadi kita simak pembicaraan dari penjaga toko, buku ini sudah langka dan tidak ada di toko buku yang lain. Itu adalah bahasa persuasif.
menggunakan bahasa yang santun. Sang anak menyampaikan, bolehkah saya menawar? Itu contoh bahasa santun. Dan ada pasangan tuturan seperti mengucapkan salam berarti membalas salam, bertanya, menjawab, dan seterusnya. Sahabat Rumah Belajar, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Salam Rumah Belajar.